Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafqa Rizka Wulandari dengan NIM 21050400005. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum benda. Pembentuk undang-undang merumuskan benda atau zat dalam pasal 449 KUHP Perdata, yaitu semua benda dan hak. Hak disebut juga dengan bagian dari harta kekayaan atau vergomensbestandel. Harta kekayaan meliputi benda, hak, dan hubungan hukum tentang benda dan hak diatur di dalam buku 2 dan buku 3 KUHP Perdata. Sedangkan ZA meliputi benda dan hak diatur dalam buku 2 KUHP Perdata. Hukum benda adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang benda. Pengaturan tersebut pada umumnya meliputi konsep benda, pembedaan macam-macam benda, dan hak-hak kebendaan. Sedangkan CST Kansel berpendapat bahwa hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak, artinya hak terhadap benda yang oleh setiap orang wajib diakui dan dihormati. Yang pertama ada benda wujud dan tidak berwujud. Arti penting klasifikasi ini terdapat pada cara penyerahannya. Jika benda itu dipindah tangankan kepada orang lain melalui perbuatan hukum tertentu, misalnya jual beli, pewarisan, dan hibah. Yang kedua ada benda bergerak dan tidak bergerak. Meliputi mengenai penguasaan atau basic take-hold, mengenai penyerahan, levering, dan delivery, mengenai daluarsa, verjaring, dan expire, mengenai pembebanan, bezwaring, dan burdinai. Benda bergerak menurut sifatnya adalah benda yang dapat dipindahkan, terdapat dalam pasal 509 KUH Perdata, misalnya kursi, meja, dan buku. Yang ketiga ada benda dipakai habis dan tidak dipakai habis. Benda dipakai habis, perjanjian yang objeknya benda dipakai habis apabila dibatalkan akan mengalami kesulitan dalam pemulihan pada keadaan semula. Penyelesaiannya adalah harus digantikan dengan benda lain yang sejenis atau senilai, contohnya roti dan kayu bakar. Yang keempat ada benda sudah ada dan benda akan ada. Benda sudah ada dan benda akan ada, arti penting klasifikasi ini terletak pada pembebanan sebagai jaminan utang atau pada pelaksanaan perjanjian. Yang kelima ada benda dalam perdagangan dan luar perdagangan. Arti penting klasifikasi ini terletak pada penyerahan atau pemindah tanganan karena jual beli atau karena pewarisan. Yang keenam ada benda dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Benda dapat dibagi pada perjanjian yang objeknya benda dapat dibagi. Prestasi yang dapat dilakukan secara sebagian demi sebagian, misalnya 1 ton beras dapat dibagi tanpa mengubah arti dan sifat beras. Benda tidak dapat dibagi dalam perjanjian yang objeknya benda tidak dapat dibagi. Pemenuhan prestasi tidak mungkin dapat dilakukan sebagian demi sebagian tetapi harus secara utuh. Dan yang terakhir ada benda terdaftar dan tidak terdaftar. Benda terdaftar dapat dibuktikan dengan tanda pendaftaran atau sertifikat atas nama pemiliknya sehingga mudah dikontrol pemilikannya. Pengaruhnya terhadap ketertiban umum, kewajiban pemiliknya untuk membayar pajak dan kewajiban masyarakat untuk menghormati hak milik orang lain. Contoh, motor, tanah, dan hak milik intelektual. Ruang lingkup kajian hukum benda meliputi 2 hal, yaitu yang pertama, mengatur hubungan antara subjek hukum dan benda. Benda ialah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum atau dapat dikatakan sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Yang kedua, mengatur hubungan antara subjek hukum dengan hak kebendaan. Hak kebendaan ialah kewenangan untuk menguasai benda. Asas-asas hukum benda. Yang pertama, merupakan hukum pemaksa, artinya berlakunya aturan-aturan itu tidak dapat disimpangi oleh para pihak. Yang kedua, dapat dipindahkan, kecuali isinya oleh undang-undang juga ditentukan sifat-sifatnya hak kebendaan. Yang ketiga, ada asas individuality. Objek dari hak kebendaan adalah barang individual bepault, yaitu suatu barang yang dapat ditentukan. Yang keempat, asas totalitarian. Hak kebendaan selalu meletak atas keseluruhan objeknya, 500, 588, 606, dan sebagainya. Siapa yang mempunyai zakal likrage atas suatu za, ia mempunyai zakal likrage atas keseluruhan za itu, juga atas bagian-bagiannya yang tidak sendiri. Yang kelima ada asas tak dapat dipisahkan atau on splits bar head, kewenangan atau yang berhak tak dapat memindah tangankan sebagian daripada wewenang yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya, misalnya pemilik. Yang keenam ada asas priority. Semua hak kebendaan memberi wewenang yang sejenis dengan wewenang-wewenang dari eigendom, sekalipun luas berbeda-beda dan perlu diatur urutannya. Yang ketujuh ada asas percampuran atau asas vermengi. Hak kebendaan yang terbatas, jadi selainnya hak milik hanya memungkinkan atas benda orang lain. Yang kedelapan ada perlakuan terhadap benda bergerak dan tak bergerak itu berlainan. Aturan-aturan mengenai pembinaan pembebanan atau bezwaring, bezi dan verjaring mengenai benda-benda roeren dan on roeren berlainan, juga mengenai iura in realina yang dapat diadakan. Yang kesembilan ada asas publicity.
mengenai benda-benda yang tidak bergerak, mengenai penyerahan dan pembenaran berlaku asas publicity date, yaitu dengan pendaftaran di dalam register umum. Dan yang terakhir ada sifat perjanjiannya, merupakan perjanjian yang zakelic. Orang mengadakan hak kebendaan itu misalnya mengadakan hak memungut hasil, gadai, hipotek, dan lain-lain. Itu sebetulnya mengadakan perjanjian. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian penjelasan kita, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.